Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sangat dicintai Allah, semoga hari ini hati kita dibukakan Allah untuk menerima cahaya ilmu dan hikmah. Pada kesempatan kali ini, mari kita menelusuri sebuah konsep agung yang telah banyak menjadi bahan perenungan para arif billah, para wali Allah, dan juga para pencari hakikat sejati, yaitu konsep wahdatul wujud. Sebuah gagasan yang tak hanya mengguncang kesadaran kita tentang realitas, tapi juga mengajak kita untuk memandang dunia dan diri ini dengan cara yang berbeda. Wahdatul wujud secara harfiah berarti kesatuan wujud. Ini bukan sekadar teori filsafat atau konsep mistik yang kabur, melainkan pandangan eksistensial yang mendalam, bahwa segala sesuatu yang ada ini pada hakikatnya adalah manifestasi dari satu wujud tunggal, yaitu Allah. Pemikiran ini dikenal luas melalui sosok agung dalam dunia tasawuf, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang wali besar dan sufi yang dikenal dengan kedalaman spiritualnya yang luar biasa, yang hingga kini pemikirannya masih menjadi inspirasi dan juga kontroversi. Ibnu Arabi menyampaikan bahwa realitas sejati hanya satu, yaitu Allah. Semua yang kita saksikan di alam semesta ini, baik langit maupun bumi, manusia maupun hewan, waktu maupun ruang, semuanya bukanlah wujud yang berdiri sendiri, melainkan tajalli, pancaran, penampakan dari wujud mutlak itu sendiri. Ia menggambarkan alam sebagai cermin di mana Allah menampakkan dirinya. Dalam kitab terkenalnya Fushus Al-Hikam, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa alam bukanlah Allah, namun tidak pula terpisah darinya. Bagaikan bayangan terhadap pemilik bayangan, ia hadir karena adanya sumber. Dan disinilah letak keindahannya. Ketika para sufi berbicara tentang wahdatul wujud, mereka tidak sedang menihilkan makhluk, tidak pula menjadikan Allah menyatu secara fisik dengan ciptaannya. Bukan itu maksudnya. Tapi mereka sedang menjelaskan bahwa seluruh realitas ini hanyalah penampakan wujud Allah yang esa dalam berbagai bentuk. Seperti cahaya matahari yang memantul di ribuan cermin. Cahayanya satu, tapi bentuk pantulannya bermacam-macam. Begitu pula wujud Allah dalam manifestasi kehidupan. Saudaraku, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, apakah ini berarti kita adalah Allah? Tentu jawabannya tidak. Para sufi menegaskan, antara makhluk dan Khalik tetap ada batas. Tapi batas itu bukan batas wujud, melainkan batas idrok, batas kesadaran. Karena kita adalah ciptaan, maka kita tak mampu memahami wujud Allah kecuali melalui tajallinya, penampakan-penampakan yang diciptakannya sendiri. Inilah kenapa dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, Abdul Karim Al-Jili, murid spiritual dari jalan Ibnu Arabi, menyebut manusia sebagai makhluk yang mengandung seluruh sifat Tuhan, namun tetap dalam koridor kehambaan, bukan ketuhanan. Nah, saudaraku yang dicintai Allah, pembahasan ini sangat mendalam dan penuh lapisan makna. Karena itu, saya sangat berharap panjenengan semua bisa menyimak pembahasan ini sampai akhir. Insya Allah, dengan terus menyimak, kita akan dapatkan benang merah yang akan menjernihkan banyak kesalahpahaman tentang konsep ini, yang kadang disalahpahami sebagai panteisme, atau bahkan dianggap sesat. Padahal, jika kita pahami dengan benar melalui cahaya ilmu dan bimbingan para wali Allah, justru wahdatul wujud membuka gerbang ma'rifat dan kedekatan yang sangat dalam dengan Allah Ta'ala. Dan kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, mohon bantu untuk menekan tombol suka, berlangganan atau subscribe channel Ruang Sufi ini.
agar semakin banyak saudara kita di luar sana yang bisa tercerahkan dan terbuka mata hatinya terhadap hikmah yang luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk dukungan dan perhatiannya. Lalu, bagaimana kita melihat diri kita dalam perspektif wahdatul wujud? Para sufi menyebut manusia sebagai mikrokosmos dari makrokosmos. Artinya, manusia adalah miniatur dari keseluruhan alam. Tapi lebih jauh dari itu, manusia disebut sebagai jilwah, penampakan yang paling sempurna dari nama-nama dan sifat Allah. Dalam istilah mereka, al-insan al-kamil, manusia sempurna, adalah cermin yang paling bening bagi wujud Allah. Disinilah kita melihat kenapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai sebab penciptaan alam semesta. Bukan karena beliau sebagai Allah, tapi karena beliau sebagai cermin sempurna yang memantulkan wujud Allah dengan tanpa distorsi. Dan ini pula yang membuat para wali Allah selalu melihat Tuhan dalam segala hal. Mereka bukan menyembah batu, air, atau langit, tetapi mereka melihat bahwa di balik batu itu ada tajalli Allah. Di balik kejadian, musibah, rezeki, semua itu adalah cermin bagi sifat-sifat Allah. Al-Hakim, Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Latif. Mereka tidak pernah lepas dari kesadaran bahwa segala sesuatu adalah perantara menujunya, bukan penghalang darinya. Dalam kitab Tuhfah Al-Mursalah, Syekh Muhammad bin Fazlullah Al-Burhanpuri menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk bukan sebagai entitas terpisah, tapi sebagai wujud idzafi, wujud nisbi yang keberadaannya bergantung total kepada wujud mutlak. Sehingga ketika seseorang mencapai makam fana, melebur ego, ia tak lagi melihat dirinya sebagai aku, tetapi hanya menyaksikan Allah dalam segala. Bukan berarti ia menjadi Allah, tapi ia tenggelam dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang mutlak dalam dirinya. Dan saudaraku, kita tidak bisa memisahkan pemahaman ini dari kehidupan spiritual para sufi. Mereka tidak berhenti pada teori. Mereka menghidupkan pemahaman ini dalam zikir, kholwat, muraqabah, dan mujahadah. Bagi mereka, ilmu tanpa rasa adalah kering, dan rasa tanpa ilmu adalah tersesat. Maka pemahaman wahdatul wujud harus disertai adab dan disiplin rohani. Kalau tidak, bisa menjerumuskan kepada ilusi ego yang mengaku Tuhan. Disinilah letak pentingnya bimbingan mursyid sejati. Dalam catatan-catatan Imam Al-Ghazali pun, meski beliau tak memakai istilah wahdatul wujud, pemikiran beliau tentang hakikat wujud sangat dekat dengan esensi konsep ini. Dalam Mishkat Al-Anwar, Imam Ghazali menulis tentang nur ilahi yang menjadi sumber segala cahaya, bahwa cahaya-cahaya duniawi hanyalah bayangan dari nur mutlak, yaitu Allah. Hal ini senada dengan pandangan para sufi tentang bahwa wujud semua makhluk hanyalah pantulan dari wujud Allah. Saudaraku, konsep ini bukan untuk dijadikan bahan perdebatan, apalagi saling menyesatkan, tapi sebagai jendela kontemplatif untuk menumbuhkan cinta kepada Allah. Sebab, ketika kita menyadari bahwa semua adalah darinya, olehnya, dan untuknya, maka bagaimana mungkin kita membenci ciptaannya? Bagaimana mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain, kalau semua sama-sama tajalli Allah dalam rupa yang berbeda? Satu wujud, berbagai rupa. Satu sumber, beribu manifestasi. Itulah keindahan wahdatul wujud, sebuah jalan untuk mengenal Tuhan, bukan dengan menjauh dari dunia, tapi dengan menyadari kehadirannya dalam setiap helaan napas kita. Kalau panjenengan ingin lanjut mendalami tema ini dari sisi amalia, dari pengalaman ruhani para sufi, atau dari kitab-kitab klasik lainnya, insya Allah kita akan terus kupas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi yang pasti, semua bermula dari keterbukaan hati dan rasa haus untuk mengenalnya.
teruslah bersama kami. Dan semoga cahaya makrifat selalu membimbing langkah kita. Dan ketika kita berbicara tentang tajalli atau penampakan wujud Allah dalam realitas ini, kita harus memahami bahwa tajalli itu bertingkat-tingkat. Ada tajalli jati, tajalli sifat, dan tajalli af'al. Para sufi membedakan tiga ini untuk menunjukkan bahwa apa yang tampak di alam ini bukan wujud zatnya secara langsung, tapi penampakan melalui sifat dan perbuatannya. Misalnya, ketika kita melihat kasih sayang ibu kepada anaknya, itu bukan Allah yang menjadi ibu, bukan. Tapi itu adalah tajalli sifat Ar-Rahman. Atau ketika ada keadilan ditegakkan, itu adalah tajalli dari Al-Adlu, Sang Maha Adil. Maka para arifin, para pencinta Allah yang dalam perjalanannya telah meleburkan ego, mereka tidak melihat sesuatu kecuali mereka melihat Allah sebagai asal dan tujuan segala sesuatu. Itulah mengapa Ibnu Arabi pernah berkata dalam syairnya, Rabbi huwa Rabbi, wal kholqu kholqi, fakulluhum huwa, wala ana. Tuhanku adalah Tuhanku, makhluk adalah makhlukku, tapi semuanya adalah Dia dan bukan aku. Pernyataan yang jika dibaca secara literal akan berbahaya, tapi jika dipahami dengan mata batin yang jernih, maka itu adalah ekspresi puncak dari fana dan baka, lenyap dalam Allah, dan hidup dalam kesadaran akan Allah. Dan saudaraku, menarik juga jika kita menelusuri kisah para wali yang disebut dalam literatur sufi sebagai telah mengalami kasyaf, terbukanya tirai realitas. Mereka melihat bahwa dinding, pohon, manusia, semua adalah nama-nama dari wujud yang sama. Ada kisah seorang wali yang pernah berbicara pada batu, karena baginya batu itu bukan sekadar objek mati, tapi memiliki tempat dalam skema ketuhanan sebagai salah satu cerminan nama Allah. Bahkan dalam Al-Quran pun disebut, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Itu bukan hanya metafora. Bagi mereka, itu realitas. Disinilah wahdatul wujud bukan sekadar doktrin yang diajarkan di kelas filsafat atau teologi. Ia adalah kesadaran yang hidup, yang menuntun sikap dan perilaku. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya dan orang lain, juga semua makhluk, adalah ciptaan yang terus-menerus bergantung kepada satu wujud yang sama, maka lahirlah akhlak yang halus. Ia tidak akan meremehkan orang lain, tidak akan menyakiti, karena dalam dirinya tumbuh rasa cinta universal yang berasal dari kesadaran ketuhanan. Dan tentu, bukan berarti semuanya menjadi serba relatif atau mengaburkan kebenaran. Wahdatul wujud justru menguatkan kesadaran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Perjalanan rohani ini bukan untuk menjadikan manusia merasa hebat, tapi untuk meniadakan ego dan memantapkan kehambaan. Seperti dikatakan oleh Rumi, segala sesuatu di alam ini adalah simbol, petunjuk. Bila kau melihat air, lihatlah rahmat Allah. Bila kau melihat api, lihatlah keadilannya. Bila kau melihat cinta, ketahuilah bahwa itu adalah bentuk hadirnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, coba renungkan, mengapa para sufi bisa tenang dalam menghadapi cobaan hidup? Karena mereka tidak melihat cobaan itu sebagai gangguan, melainkan sebagai bentuk tajalli Allah dalam sifatnya yang berbeda. Kadang Allah menampakkan diri sebagai Al-Jabbar, yang maha perkasa dan menekan agar hambanya kembali. Kadang dia datang sebagai Al-Latif, yang halus menyentuh hati kita dalam sujud malam. Maka seluruh hidup bagi para wali adalah percakapan tanpa henti dengan Tuhan. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menuliskan bahwa alam ini seperti huruf-huruf dari kalimat panjang yang dibaca oleh mata hati.
Jika seseorang belum mengenal alfabet ruhani itu, ia hanya akan melihat garis dan bentuk. Tapi bagi mereka yang telah diajarkan oleh Allah tentang huruf-huruf itu, maka tiap fenomena adalah ayat, tanda, kalimat yang memandu menujunya. Dan yang luar biasa, para sufi tidak pernah menjadikan wahdatul wujud sebagai dalih untuk pasrah tanpa usaha. Justru karena menyadari bahwa Allah adalah sumber segalanya, mereka beramal, berusaha, bersungguh-sungguh, karena mereka sadar bahwa semua gerakan itu pun dari dan kepada Allah. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami, "Aku berjalan kepada Allah, dengan Allah, dalam Allah." Ungkapan yang tampaknya paradoks, tapi itulah bahasa cinta yang tak bisa dijelaskan logika biasa. Saudaraku, ketika kita mulai membuka diri terhadap cara pandang ini, maka hidup menjadi lebih dalam, lebih jernih, lebih syahdu. Kita tidak lagi terjebak pada bentuk, tapi tertarik pada makna. Kita tidak lagi sibuk menilai orang dari luarnya saja, tapi kita sadar bahwa setiap jiwa sedang dalam perjalanan spiritual yang unik menuju Allah. Inilah sebabnya para sufi sangat menjunjung tinggi cinta, karena cinta adalah jalan tercepat untuk mengenal Dia dalam segala rupa. Dan seperti yang dikatakan oleh Al-Hallaj, "Aku adalah rahasia yang tak bisa ditulis, aku adalah rahasia yang tak bisa disebut, dan aku adalah rahasia yang terus mencari siapa aku." Pernyataan itu bukan tentang dirinya sebagai manusia, tapi tentang pengalaman rohani yang telah kehilangan sekat antara aku dan engkau, namun tetap tahu bahwa aku bukan engkau. Disitulah letak adab. Kesatuan bukan berarti kehilangan adab. Justru adab menjadi cahaya penuntun agar kesadaran tinggi tidak berubah menjadi kesombongan spiritual. Maka, wahdatul wujud bukan untuk dipahami secara kering, tapi untuk dirasakan dalam kedalaman zikir dan tafakur. Ini bukan tentang menjadi tahu, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada nafas, tidak ada suara, kecuali Dia yang mengizinkan dan Dia yang hadir di balik semuanya. Dan justru dalam kesadaran itu muncul rasa malu yang mendalam. Malu karena selama ini kita merasa mampu sendiri, padahal seluruh daya dan upaya hanyalah titipan. Malu karena pernah merasa memiliki sesuatu, padahal semua adalah miliknya. Dan malu karena pernah merasa jauh, padahal Dia tak pernah pergi. Ini yang disebut oleh para sufi sebagai haya ilahi. Rasa malu kepada Allah yang melahirkan kelembutan batin dan kerendahan hati yang hakiki. Saudaraku, mari kita kembali pada keseharian. Ketika engkau makan, sadarilah bahwa makanan itu bukan sekadar materi, tapi ia adalah wujud kasih sayang Allah dalam bentuk rizki. Ketika engkau bicara, renungkan bahwa suara itu pun tajalli dari Yang Maha Berkata. Bahkan ketika engkau bersedih, jangan lari. Sedih pun bisa menjadi tempat perjumpaan, karena Allah pun menampakkan dirinya dalam rasa kehilangan, agar engkau kembali. Di balik setiap momen hidup, ada kehadirannya yang sedang menanti untuk disadari. Wahdatul wujud mengajarkan kita bahwa tidak ada momen yang kosong darinya. Tidak ada ruang yang hampa dari cintanya. Dan inilah buahnya, damai. Bukan karena semua berjalan sesuai rencana kita, tapi karena kita sadar semua sedang berjalan sesuai kehendaknya. Ketika engkau benar-benar memahami wahdatul wujud bukan sekadar konsep, tapi sebagai cara hidup dan pandang, maka dunia ini akan terasa teduh. Hidup bukan lagi kompetisi yang saling menjatuhkan, tapi taman ilahi tempat kita saling menyapa dalam namanya. Yang engkau temui adalah Dia,
Yang engkau cintai adalah Dia, bahkan yang menyakitimu pun tetap bagian dari kehendaknya yang sedang mengajarimu makna pengampunan. Disinilah puncak pengalaman spiritual para sufi. Mereka tidak lagi sibuk mencari Tuhan di luar, karena mereka telah menemukannya dalam segalanya. Bukan karena mereka Tuhan, tetapi karena mereka telah sirna dalam kehadirannya. Fana bukan berarti lenyapnya eksistensi fisik, tapi hilangnya persepsi ego bahwa aku punya daya. Dan baka bukan berarti hidup abadi secara literal, tapi kesadaran terus-menerus bahwa semua hidup hanya karena Dia. Maka saudaraku, janganlah terburu menilai ajaran ini hanya dari luar. Jangan mencabut satu kalimat dari para sufi lalu menghakimi mereka. Karena kalimat-kalimat mereka lahir dari keadaan rohani yang dalam, yang tak bisa dijangkau hanya dengan logika biasa. Kalau engkau merasa asing dengan bahasa mereka, tak masalah. Yang penting jangan cepat menolak, apalagi mencela. Mintalah pada Allah agar diberi cahaya untuk memahami sesuai kadar kesiapan kita masing-masing. Dan, saudaraku, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jika engkau menyimak sampai sini, berarti hatimu memang dipilih Allah untuk mendalami dimensi rohani yang lebih halus ini. Insya Allah, pembahasan-pembahasan seperti ini akan terus kita hadirkan di channel Ruang Sufi ini. Maka mohon bantu kami dengan cara yang sangat sederhana, tapi sangat berarti. Tekan tombol like jika suka dengan bahasan ini. Subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Tinggalkan komentar kalau ada yang ingin ditanyakan atau direnungkan bersama. Dan tentu, bagikan video ini ke sahabat atau keluargamu. Siapa tahu mereka juga sedang menunggu jawaban dari pertanyaan batin mereka selama ini. Semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang, dan ruh yang selalu terhubung dengannya dalam segala hal. Terima kasih telah membersamai sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi majelis virtual yang penuh berkah dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.